di channel YouTube saya, yaitu Rode Gunugro. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif dan implementasinya, dimana ini adalah untuk memenuhi tugas pedagogi olahraga, ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Oke, langsung aja kita belajar tentang apa sih itu teori belajar kognitif dan implementasinya. Nanti kita akan ulas tuntas apa sih teori belajar dan implementasi teori belajar di dalam kehidupan, di dalam pembelajaran itu bagaimana. Langsung kita ke slide selanjutnya guys ya. Apa sih itu teori belajar? Tentunya kita gak asing dengan kata belajar ya guys, yaitu di dunia pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan cara membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik yang dapat menimbulkan perubahan dalam diri peserta didik dengan tujuan agar dapat tercapai kesesuaian antara diri peserta didik dengan lingkungan sekitar. Teori ini yang melandasi pendidikan pada dasarnya dibagi teori asosiasi yang berorientasikan induktif, artinya bangunan ilmu dalam pengembangan pendidikan didasarkan atas unit-unit pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi unit yang lebih universal. Aliran dalam teori ini adalah aliran behaviorisme atau lebih dikenal dengan aliran stimulus atau respon. Oke, biar gak pusing-pusing, langsung ke slide selanjutnya. Dan yang disebut teori belajar kognitif itu sendiri di sini dikemukakan oleh Greenwald pada 1968 dan Patty, Ostrom, dan Breck 1981 dalam Baron dan Bime 1991 memusatkan perhatian pada analisis respon kognitif, yaitu suatu usaha untuk memahami apa yang difikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap, sejauh mana perubahan itu terjadi. Jadi untuk meneliti sejauh mana sikap itu dan pikiran proses kognitif itu terjadi. Next, ada 3 hal dalam teori kognitif. Apa aja itu? Langsung saja yang pertama yaitu elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seorang itu disebabkan adanya suatu rangsangan atau stimulus. Jadi perilaku setiap orang itu adanya rangsangan dari luar, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut. Atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Tuh guys. Langsung yang kedua, menjelaskan struktur kognitif menurut teori kognitif. Aktivitas mengetahui dan memahami suatu cognition itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Jadi saling berhubungan guys. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung akan yang pertama. Jadi sistem ini tergantung pada yang pertama, yaitu karakteristik dari stimuli yang diproses ke dalam kognisi. Yang kedua, pengalaman dari masing-masing individu. Jadi karakter dan pengalaman dari masing-masing individu itu sangat mempengaruhi struktur kognitif gitu guys. Jadi teori kognitif dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu karakteristik, stimulus, dan pengalaman. Karena karakteristik dan pengalaman setiap orang itu berbeda-beda ya guys. Next, yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsi itu adalah 1. Memberikan pengertian pada kognitif baru. Menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Yang kedua, menghasilkan emosi interaksi antara kognisi dan sistem kognitif. Yang ketiga, membentuk sikap menurut teori kognitif jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen mendukung efektif emosi. Yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku setiap individunya.
Langsung kita masuk ke implementasinya. Dalam belajar mengajar diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut ini adalah teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. 1. Pengalaman, tilikan atau insight. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati dalam proses belajar. Jadi kita bisa mengamati cara belajar dengan mengamati, contoh mengamati hewan di taman, hewan di kebun binatang gitu, itu bisa kita jadikan implementasi dalam teori kognitif belajar. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Dalam hal ini unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Jadi unsur-unsur yang bermakna yang patut kita pelajari, jangan hanya seperti unsur yang tidak perlu kita pelajari gitu. Jadi unsur-unsur yang perlu kita pelajari. Yang ketiga, perilaku bertujuan, purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Jadi kita harus tahu kita mau kemana. Saat kita bepergian, kita harus tahu kita mau pergi kemana, kita mau menuju ke siapa. Itu guys, seperti kayak kita sedang ingin mendekati wanita, kita harus tahu tujuan kita apa mendekati wanita tersebut agar untuk mendapatkan hatinya, ya enggak guys? Seperti itu. Dalam pembelajaran juga kita harus mempunyai tujuan untuk apa kita belajar, itu tujuan kita. Yang keempat, prinsip ruang hidup, life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi perilaku individu itu ada tempatnya, pasti lingkungannya juga berbeda-beda. Yang kelima, transfer dalam belajar. Apa sih transfer dalam belajar? Itu bukan transfer uang ya guys, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Jadi kita punya tingkah laku tertentu, nah kita kaitkan dengan perilaku tertentu lainnya. Jadi itu akan memberikan pembelajaran hal yang baru bagi diri kita sendiri. Oke. Dan selanjutnya yaitu penerapan. 1. Penerapannya itu aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Jadi olahraga itu bentuk keseluruhan, bukan terpisah-pisah, begitu teman-teman. Jadi kayak kita mau olahraga sepak bola, kita keseluruhannya ya dari atas sampai bawah, menyundul, menendang, mengontrol, semua bertindak bergerak. Jadi suatu pembelajaran kita harus utuh guys. Yang kedua, tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Contohnya kita melatih futsal, nah kita harus memaksimalkan latihan tersebut. Kita harus memberikan kegiatan-kegiatan tentang futsal. Contohnya kita belajar teori pun gitu di kelas, tidak praktek. Nah, matematika kita harus memaksimalkan transfer dari ilmu kita ke anak didik kita. Yang ketiga, penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah gitu. Jadi kita harus bisa memecahkan masalah secepat mungkin. Yang keempat, pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan efektif. Gitu teman-teman. Jadi saya bisa menyimpulkan nih dari kita